Siapa yang kenal Mbak Ma'ruf? Wis gak usah ngacung. Daerah Kediri. Sumber dari sholawat tersebut. Mungkin saya salah satu di antara orang yang berani bertanya tentang hal itu. Tak sampaikan sekalian. Entah sekarang prakteknya bagaimana. Generasi-generasi sekarang. Saya bertanya terhadap beliau itu, jawabannya singkat. Kembalinya Sayyidi kali Rasulullah itu kemana? Beliau jawab, orang-orang yang hatinya sudah ada ma'rifatul tauhid mesti kepada Allah, bukan makhluk. Boten wonteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Surabaya, Gus. Sebelum bertanya, saya ingin bercerita sedikit. Begini, Gus. Tetangga saya di depan rumah itu memiliki kasaf, Gus. Lah, ketika ada orang yang meninggal di gang saya itu, pasti dia itu tahu, Gus. Dia itu mengikuti mengamalkan sholawat yang di depannya itu W, belakangnya itu dia. Pengamal sholawat itu, Gus. Sudah lama sekali, Gus. Lah, tetangga saya itu baru di tempat saya itu mungkin sekitar 4 tahunan, Gus. Lah, 2 tahun yang lalu saya itu sering diajaknya, Gus, mengikuti amalan itu, Gus. Namun sampai saat ini saya belum bisa mengikuti. Nah, terus tetangga saya itu sering sekali juga mengajak saya, sampai saya itu sungkan sendiri. Terus dia itu curhat kepada saya, Gus. Kalau ada orang meninggal itu dia dapat seminggu gitu, dia lagi mujahadah, dia itu didatangi arwah dari orang yang meninggal itu tadi, Gus. Nah, arwah dari orang yang meninggal itu tadi dia dalam keadaan susah, Gus. Lah, tetangga saya itu nangis kepada saya, disuruh menyampaikan ke keluarganya, Gus. Tapi dia itu sungkan, takut nanti dikatakan itu nggak bener gitu loh, Gus. Nah, kapan hari itu ke rumah saya, Gus, juga, Gus, bercerita ada orang yang baru meninggal sekitar 1 minggu. Terus dia itu mujahadah berjamaah di keluarga dari yang meninggal tadi. Nah, terus dia itu langsung nangis, dia didatangi roh yang meninggal itu tadi, Gus. Nah, saya bingung, Mbak, kalau nggak disampaikan ke keluarganya. Karena kalau nggak disampaikan saya sering pusing gitu, Gus. Sering sekali kayak gitu, Gus. Kadang ada orang yang baru meninggal itu dia bilang gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasihan orang itu kok kayaknya susah, Mbak. Kasihan, Mbak, mau tak sampaikan ke keluarganya tapi saya nggak kenal gitu, Gus. Nah, pertanyaan saya, gimana menurut Gus tentang hal ini? Betul. Terus saya menyingkapinya harus bagaimana? Iya. Terus yang kedua, kalau kita bermimpi orang yang sedang meninggal itu menangis atau tertawa, tersenyum, itu apa artinya, Gus? Terus yang ketiga, kalau kita bermimpi orang yang sudah meninggal, dia itu minta dibelikan jubah putih yang agak tebal, dia nggak mau jubah putih yang tipis gitu. Ya, terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kenal Mbak Ma'ruf? Wis gak usah ngacung. Daerah Kediri. Sumber dari sholawat tersebut.
Mungkin saya salah satu di antara orang yang berani bertanya tentang hal itu. Tak sampaikan sekalian. Entah sekarang prakteknya bagaimana. Generasi-generasi sekarang. Saya bertanya terhadap beliau itu, jawabannya singkat. Kembalinya Sayyidi kali Rasulullah itu kemana? Beliau jawab, orang-orang yang hatinya sudah ada ma'rifatul tauhid mesti kepada Allah, bukan makhluk. Lah sekarang prakteknya itu bagaimana para generasinya? Desone mboten kula sebut. Sing wong Kediri mesti paham. Mungkin saya salah satu orang yang berani tanya sebelum kami mengenal sholawat tersebut. Mohon maaf loh nggih. Saya luruskan aja. Jadi ketika mujahadah kita menyebut hal itu, hati itu harus khudur terhadap Allah. Hati yang khudur itulah hati yang memang sudah ma'rifatut tauhid. Akhirnya Allah memasukkan di alam muraqabah. Setelah itu Allah fanakan seluruh makhluk itu, baru betul. Jikalau tidak loh ya, mohon maaf, yang terjadi adalah penuh dengan karomah di dalam alam mukasyaf. Pak Nyun Sewu, tujuan thariqah dihadapkan di tengah masyarakat itu tidak untuk supaya hati jadi hati yang sakti, enggak. Bukan tujuannya untuk mensukseskan duniawiyah, enggak. Asli tujuan thariqah dihadapkan niki, kalau dikatakan thariqah pada umumnya enggak, cuman sholawat. Beliau tidak mengatakan thariqah, tapi saya menyebut thariqah, jalan. Tujuan aslinya khittah, aslinya thariqah ikut dihadapkan di tengah masyarakat manusia, khususnya umat Islam, supaya membentuk hati seseorang itu takarrub kepada Tuhannya, menjauhi terhadap selain Tuhan. Sebab dengan begitu maka disitulah nanti Allah akan menarik orang itu di alam fana, setelah itu di alam makrifat. Sekarang prakteknya di lapangan bagaimana? Mursyid kita itu mengarahkan bagaimana ketika suluk, ketika kita khususiyah, ketika kita mujahadah, larinya kemana? Karena itu aja. Sebab di dalam Al-Quran sampai detik niki lho kula padosi dereng ketemu yang menyatakan tentang masalah tawajuh, robitoh, menghadap itu terhadap selain Allah, nggak ada. Mbah iki pikirane sapa kok iso ngomong ngadep nang mah? Pusing sama ndasku, Pak. Entah keterbatasan saya belum menemukan ayat itu, wallahu alam. Yang jelas 30 juz hadis pun tidak pernah aku temukan. Yang kutemukan hanya menghadap kepada Sang Kholik atau Sang Yang hidup. Inni wajjahtu wajhiya fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Lain daripada Allah enggak ada. Terus saya ditanya, bagaimana menurut pandangan jenengan? Nggak ngeten ya? Oke, tak jawab. Apapun itu bacaan, apapun itu bentuk sholawat,
apapun itu bentuk ucapan, semua thariqah. Saya katakan thariqah. Tinggal pertanyaannya, jalan itu kita tujuannya kemana? Hanya itu. Ke makhlukkah? Supaya bertemu Rasulullah kah? Supaya bertemu di dalam alam kegaibankah? Supaya kita menjadi orang yang ahli karamahkah? Dan atau tujuan Anda takarrub di situ untuk ketemu Allah? Semuanya sama jawab masing-masing, terserah. Rasulullah tidak pernah mendidik umat iku ketika berthariqah itu menghadap makhluk. Makanya disebut thariqatul mu'tabaratu muttasilatun ke siapa? Mandeke ning ndi? Berhentinya di mana? Terserah. Secara umum saya katakan disebut at-thariqatu mu'tabaratun sanate iku jelas sambung sampak Kanjeng Nabi. Lah mandek mriku to? Mandek. Iku muktabaroh. Tinggal praktek sampean iki betul tah iku sambung sampak Rasulullah. Kalau toh memang sambung nang Rasulullah, Rasulullah iku muktabarohnya, tawajuhnya itu pada Allah. Sekarang dikembalikan pada kita masing-masing. Kita ada di thariqah ini, thariqah itu, sholawat ini, sholawat itu semuanya jalan, fasilitas, atau bisa katakan sebagai sirot, jalan, sarana untuk menemui Allah. Tinggal kita menemui siapa? Kalau menemui makhluk, nyun sewu bu, mending ora. Salah satu di antara jalan yang termudah, niki termudah saya katakan, termudah. Nyun sewu, kula kembali zaman sing nalikane jenengan kali kula durung ning donya. Lewat rasa. Wis titik. Ini yang kukatakan sebagai zikir sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta, sebab dempet anta dengan ana. Sekarang kalau di anta itu mesti ada ana. Ana abduka wa anta rabbi. Sudah menganggap Allah itu dekat. Tapi masih ada dua. Saya ini hambamu ya Allah, dan jenengan ini Tuhanku. Lah, ini kan masih ada dua. Ana kembali kita, makhluk, anta kembali kepada Rabbi. Lah, memang lewat inilah nanti Anda akan menghilangkan ana dan menghilangkan anta. Ana makhluk tadi yang sebagai hamba abduka lepas, anta sebagai Rabbi itu lepas. Apa tinggal apa? Ayo. Terus akhirnya ayatnya dimentalak-mentalak muncul innani anallah. Iku. Lewat sholawat tadi bisa, tergantung jenengan ini makrifatul tauhid atau tidak. Kalau makrifatul tauhid mesti pengajarannya, arah tujuannya itu di musyahadah. Jadi mujahadah jenengan kali kula setiap saat dan waktu, enggak musproba. Walaupun itu ucapannya disebut sholawat, tapi ketika dipraktekno gandeng dengan dzikir yang kumaksud, maka itulah yang dimaksud fa'budu hadza siratum mustaqim. Wis, iki sing paling ekstrim. Paling ekstrim dilokno ulama sak donya bah ngeten. Niki pulpen ya. Terus pulpen ini kula damel oret-oret. Tahu oret-oret, coret-coret gitu. Saya akan menulis apa terserah aku. Entah saya iku nulis bolah budeli gitu,
entah apapun, jenengan nggak paham. Tapi ketika saat saya nulis ini, terus hati ini kefanaan dari diri makhluk, ya iki siratal ayo. Salat juga begitu. Tatkala jenengan iki salat secara dohir, hati sampean iku duduk nadi tajali, ya ini yang disebut fa'buduh hadza siratum mustaqim. Fa'buduh madepe ati menyang Gusti, ya. Hadza utai fa'buduh iku siratum mustaqim, disebut jalan yang lurus. Gini kita dalan sing ratolah toleh. Udah nggak ada sing ditoleh masalahnya. Jadi niku Bu, ya jenengan boleh ikut, boleh ndak, biar Anda nggak kejebak di dalam alam kasaf, jenengan wajib memegang sirul asrar. Silakan, nggak ada masalah. Terus selanjutnya terkait masalah perkara menjadikan nangis dan guyu dan lain sebagainya. Kembali lagi, biasanya manusia itu ketika melihat sesuatu yang susah menangis, melihat perkara yang menyenangkan itu ketawa. Tinggal isini hati sampai niku anak di mana? Kali gitu aja kok. Kalau duduknya hati ini ditaholi, ya jelas Pak Bu. Niku nek cara kita itu masih kegolong orang-orang yang disebut tadi dalam surah sekedap. Tadi yang tanya pertama tadi loh, wong sing dolim tadi loh, disebut wong sing dolim dan orang yang bodoh kemayangan mang loh, jadi jahulan mang loh. Nah di situ suul adab. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya tidak berkomentar apapun, hanya berkomentar itu baik tatkala hatimu sudah memegang zikir. Kuncinya untuk bisa ketemu Allah. Mungkin di antara selain saya pernah tanya langsung terhadap Mbak Ma'ruf almarhum ya toh. Kabupaten Kediri, tapi ngaten dah wis nggone kata tuduno sampean. Desane awalan huruf D, mungkin ngoten. Nah, wis terserah. Yang jelas beliau memberi keterangan terhadap saya, bukan maksudnya ketika mujahadah membaca tersebut hati itu madhep nang makhluk, mboten. Mboten. Sebab ngeten, Pak. Kula nggih dengar terkait pemahaman konco-konco yang terlibat di dalam situ. Kita bisa akan ketemu Allah jikalau kita itu minta tolong pada yang dekat pada. Niki ayate tabrakan ambek malakum dzarrau wala naf'an. Makhluk siapapun tidak akan pernah bisa menolong terhadap makhluk lain. Karena asline makhluk ini sifate iku mau la haula walaku. Saya katakan aslinya loh Pak, bukan bayang-bayangannya, asline. Sehingga ketika saya beriman makhluk ini akan bisa menolong saya, sekalipun Rasul, mohon maaf, berarti tabrakan dengan ayat ini. Muhammad dalem Gusti, innaka sesungguhnya kamu ikulah tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun terhadap orang yang kau cintai. Sendika dawuh, terus sinten sing iso memberikan petunjuk? Walakinnallaha yahdi mayyasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah. Berhubung kita manusia kebanyakan itu memandang makhluknya loh ya, akhirnya jatuhe iman, jatuhe
jatuhe robitoh, jatuhe tawajuh nang makhluk. Lah niki masih sampai ndas kemeng. Jangan harap bisa kita itu dikatakan bercinta pada Allah. Mesti pada makhluk. Nyun sewu. Kemarin kami di mana? Ada seorang wanita yang tanya pada saya. Ini di luar live waktu itu. Ning dia cerita banyak. Seorang wanita sampai tiap saat dan waktu itu bertemu Kanjeng Nabi, bertemu Nabi Khidir. Wis mboten kena dihitung, Pak. Sir ketemu. Baik lewat dunia mimpi maupun di luar mimpi. Pertanyaannya, sudah nyampe belum saya ke situ? Tak jawab dengan tegas, belum. Lalu mengapa ini kok yang didamba-dambakan? Koyok-koyok inten. Lah ngoten nggih. Orang kalau sudah ketemu itu sukses. Wis mak repot, mak ripat. Belum, Pak. Karena itu masih berbicara kisaran makhluk. Belum. Nggih ngapunten. Tidak ada niat untuk mencelasi asibih, ndak. Hanya satu hal yang aku sampaikan. Jadikanlah thariqahmu itu sebagai fasilitas untuk hanya bertemu Allah. Kuncinya zikir. Zikir yang kumaksud zikron kathiron di sini yang dilakukan bukratan wa asila baik siang maupun malam adalah bidzikri siril asrar hatta fana dzikri pun. Hanya itu, Pak. Bulet ngelmu sing kaya ngono cukup ning kono ae wis. Umur wis tuwek kate lapo ya. Rabi mana ya gak bakal kuat sampean. Nggih ta ya? Ya udahlah, wis gak usah mikir masalah sing ngono-ngono kuwi. Ayo kita pikir piye carane sadurunge mati jenengan iki wis ketemu Gusti. Pun ngoten mawon. Oke. Ada lagi, Bu? Ibu cukup? Nggih. Bapak? Oh, tasik wonten Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Pekalongan, Gus. Mau menanyakan seperti yang jenengan tadi sampaikan, kecintaan kita harus hanya kepada Allah. Tapi ada 3 macam yang selalu menghantui dalam diri saya. Tiga macam ini bagaimana memfasilitasi kita untuk kita menambah kecintaan kepada Allah tanpa mengurangi sedikit pun. Yaitu 1, birrul walidain kita terhadap orang tua yang masih hidup. Kedua, kita sebagai wanita taat kepada suami. Yang ketiga, kita sebagai ibu dalam mendidik anak-anak. Jadi 3 cara ini bagaimana memfasilitasi kita untuk kita menambah kecintaan kita terhadap Allah dan tidak mengurangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ketika hati jenengan mempertahankan diri cinta hanya pada Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan suami kewajiban, urusan terhadap anak dan lain sebagainya. Bisanya jenengan ini tidak lepas cinta sampean terhadap Allah. Temui Allah di dalam suami, istri, anak, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Cara yang termudah untuk menjatuhkan hati bercinta hanya pada Allah, kembali lagi masalah dzikir. Wis baulet kabeh peludit mek
Dikire ya wis pawenak, tinggal nata rasa ning ati sampean jatuhno terhadap urip kang sejati iku. Makanya bangunlah cinta yang kekal dan jauhkan cintamu terhadap yang tidak kekal. Carane mekaten. Iku salah satu contoh teladan Rasulullah untuk mempertahankan cintanya pada Allah di tengah-tengah jasmania ini berkamuflase dengan urusan-urusan dunia. Cukup Ibu? Asik wonten? Sampun nggih? Al-Fatihah. Alladzi yaftahu uyuna qulubina wa yufarrihu jami'a maskilatina wa yasfi jami'a asqamina wa yuqidu nurul ma'arifina. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.